Hai anak-anak, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik? Baik, Baik. Bu. Kok suaranya kayaknya lemah banget ya? Belum Bagaimana kabar makan kalian hari pagi. ini? Baik gak? Baik, Bu. Belum makan pagi, Bu. Makanya lemah. Ayo dong, sebelum berangkat sekolah itu harusnya makan dulu, biar belajarnya juga semangat. Iya, Bu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita mulai dengan berdoa. Nah, di sini siapa yang mau memimpin doa? Ayo, yang yang berani Ya, Bu. memimpin doa siapa? Saya aja, Bu. Oke, ayo Mbak Dita, silakan. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu. Oke, terima kasih Mbak Dita. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dalam diri kita, kita mulai dengan bernyanyi. Kita nyanyi sama-sama ya anak-anak. Ya, Bu. Lagu apa, Bu? Satu Nusa, Satu Bangsa. Ya, Bu. Nusa. Satu bangsa, satu Bahasa kita Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. namanya Indonesia pusaka. Indonesia tercinta, Nusa Bangsa dan bahasa kita bela bersama. Yeay. Anak ibu hebat-hebat semua. Semua pada hafal lagu-lagu nasional. Pintar kalian. Good job. Good job. Bu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin mengabsen dulu siapa-siapa di kelas ini yang tidak masuk ya. Apakah kelas ini masuk semua? Ada yang nggak masuk, Bu. Siapa yang nggak masuk? Tono, Bu. Tono. Tono kenapa Mbak Dita? Kenapa dia nggak masuk? Tono sakit, Bu. Walah, kita doakan semoga Tono cepat sembuh ya teman-teman, supaya dia bisa mengikuti kelas selanjutnya. Ya, Bu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau nanya nih, ada yang masih ingat pembelajaran apa yang kita pelajari kemarin? Ayo, ada nggak ingat? Hak dan kewajiban. Salah, ayo. Mbak Dita kemarin belajar apa sih? Hak Semalam, dan kewajiban. kemarin kita masih kemarin kita masih mempelajari tentang peraturan ya Mbak Dita. Kita belum memasuki Ya, hak dan kewajiban. Yuk, besok bukunya dibuka lagi yang benar, jangan jangan salah buka halaman. ya, Bu. Tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah agar kalian anak-anak bisa mengetahui aturan dan tata tertib yang berlaku baik di lingkungan sekolah maupun di rumah, serta anak-anak dapat Kan, menjelaskan peraturan yang sudah kalian ketahui. Di sini ada pengertian tentang aturan. Apa sih aturan? Ada yang tahu nggak sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut tentang apa itu aturan dan atau anak-anak pernah mendengar kata aturan tidak di dalam rumah? Ada yang pernah dengar nggak? pernah, Nah, Bu. Bu. Ayo apa aja?
Ada yang bisa menyebutkan? Kalau saya dimarah pulang malam, Bu. Soalnya anak perempuan. Kalau Mbak Nuki gimana? Kalau saya nggak boleh tidur malam-malam, Bu. Nggak boleh begadang. Pasti Mbak Nuki suka main game ya, tidurnya malam-malam. Scroll-scroll, Bu. Scroll sosial media. Wih, anak SD udah bisa main sosial media. Iya, Bu. Soalnya dikasih handphone sama orang tua. Dan kali main HP-nya dibatasin ya Mbak Rita juga. Kalau main jangan sampai malam ya. Harus ingat belajar. Saya main HP juga, Bu. Soalnya saya sudah ada HP sendiri. Kan orang tua saya kaya. Iya, iya. Oke, nah apa yang anak-anak bilang itu termasuk dalam sebuah aturan. Yang dimana itu terdapat sebuah larangan yang kalian harus melakukan itu dan itu merupakan sebuah kewajiban yang wajib kalian ikuti. Mau tidak mau, suka tidak suka itu harus tetap kalian ikuti anak-anak. Nah, di PPT Ibu, aturan itu merupakan sebuah ketentuan yang dibuat untuk membatasi tingkah laku masyarakat, untuk terciptanya sebuah kerukunan dan ketentraman. Aturan di masyarakat dibuat untuk menciptakan ketertiban pada warga masyarakatnya. Aturan ini berlaku untuk kita semua. Aturan ada supaya hidup menjadi lebih teratur dan tertib. Nah, selanjutnya, menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, tata tertib sekolah merupakan peraturan yang mengatur semua tingkah laku murid selama mereka bersekolah untuk menciptakan suasana belajar yang baik. Tata tertib biasanya dibuat oleh pihak yang berwenang dan akan disesuaikan dengan situasi dan kondisi aturan. Nah, aturan-aturan di sekolah itu, anak-anak dapat melihat salah satunya itu tidak boleh datang terlambat di sekolah. Benar bukan? Apakah di sini ada yang sering terlambat datang sekolahnya? Stella, Bu. Dia suka lambat dah tuh. Nah, lain kali tidak boleh terlambat ya. Di sekolah itu jam 7 udah harus ada di sekolah. Paling lambat jam 7 kurang. Nah, di bawah ini ada ciri-ciri aturan. Yang pertama itu ada petunjuk. Yang kedua perintah, yang ketiga ketentuan, dan yang keempat ada patokan yang ditujukan untuk mengatur kehidupan. Anak-anak, keberadaan aturan itu sangat penting ya. Kenapa penting? Seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya, dengan adanya peraturan itu bisa menciptakan ketentraman dan kenyamanan bagi siapapun yang menaati peraturan. Peraturan itu tidak hanya ada peraturan di rumah, peraturan juga ada peraturan di sekolah, di lingkungan masyarakat dan di lingkungan luar selain di rumah. Ini ada dua jenis aturan yang paling sering kita temui, yaitu aturan yang tertulis dan aturan yang tidak tertulis. Memahami aturan yang tertulis berhubungan dengan sanksi tegas dan mengikat. Sementara untuk aturan yang tidak tertulis, sanksi yang berlaku tidak setegas aturan yang tertulis. Contoh dari peraturan tertulis itu adalah hukum pidana, undang-undang dasar, serta pelanggaran dari lalu lintas. Dalam penerapan aturan, sanksi yang diberikan tidak selalu dengan pidana. Sanksi melanggar aturan bisa berupa melakukan perbuatan sosial dan denda. Meski ada pula sanksi aturan yang berupa pengasingan, penghinaan, dan cacian. Nah, pada pada penjelasan yang Ibu jelaskan tadi, apakah ada yang ingin anak-anak tanyakan sebelum kita lanjut ke berikutnya? Ayo, Nggak ada, Bu.
Ada yang ingin bertanya tidak? Ya, Bu. Bu, Ya, bagaimana Mbak Rita? ya hampir sama kayak Stella itu, Bu. Apakah peraturan itu harus Iya, bagaimana? Apakah harus peraturan? ditaati terus gitu loh, Bu. Kan kadang-kadang itu kita suka melanggar peraturan gitu. Apakah memang harus wajib diikuti terus gitu, Bu? Alangkah, oke, Ibu jawab ya. Nah, ini. Alangkah baiknya peraturan yang sudah dibuat dan diterapkan kepada kita itu harus kita ikuti. Kenapa? Karena aturan itu tugasnya mengatur kita agar kehidupan kita itu lebih tertib, lebih teratur. Nah, coba bayangkan jika kita tidak mengikuti aturan, jika kita tidak tertib, apa yang akan terjadi? Contohnya, jika kalian tidak, jika Mbak Dita sering pulang malam, padahal Mbak Dita masih kelas 2 SD dan sering pulang malam, itu bagaimana? Ayo, apakah Mbak Dita tidak takut diculik malam-malam? Nah, jadi begitu ya anak-anak, peraturan itu harus tetap diikuti. Karena peraturan bersifat mengikat. Peraturan yang tidak peraturan yang tidak bersifat mengikat seperti yang Ibu bilang sebelumnya tidak tertulis itu sebenarnya tidak wajib diikuti. Tapi itu menyesuaikan kondisi dan keadaan kita di mana. Begitu ya anak-anak. Ya, Nah, Bu. selanjutnya Ibu ada LKPD nih. Ibu ingin membagi kalian dalam 5 kelompok. Tapi sepertinya karena ini kita melaksanakan pembelajaran secara luring, maka Ibu memberikan tugasnya Bu. secara iya, iya. Daring, Bu. Oh iya, iya. Maaf ya anak-anak, Ibu salah. Nah, karena kita mengadakan pembelajaran secara daring, maka Ibu akan memberikan tugasnya secara mandiri anak-anak. Ya, Bu. Ibu akan mengirim nomor tugasnya melalui via grup WhatsApp ya. Kalian bisa mengerjakannya bersama orang tua, bersama kakak, dan bersama abang di rumah. Bu, Ya, bagaimana Mbak Rita? jadi enggak jadi kelompok, Bu. Jadinya sendiri-sendiri. Iya, benar. Tugasnya kalian Baik. kerjakan secara mandiri ya. Ibu akan Oke, memperlihatkan Bu. bentuk tugasnya. Oke, Bu. Bu, susah tugasnya, Bu. Tugasnya mudah kok. Nah, Itu nama kelompok, Bu. gimana Mbak Rita? Itu nama kelompok. Iya, ini nama kelompok. Nah, karena kalian mengerjakan tugasnya secara mandiri, kalian hanya menulis nama kalian pribadi anak-anak. Oh, jadi Nah, tulis sendiri aja. iya. Nah, di sini ada contoh pengerjaan tugasnya ya. Identifikasikan gambar di bawah ini dengan memasang atau menarik garis ke gambar dengan kalimat yang sesuai. Di sini ada gambar seorang anak sedang membantu ibunya bersih-bersih dan di bawah ada yang sedang berangkat ke sekolah tepat waktu. Nah, di sebelahnya itu ada tulisan yang dimana penulisannya itu masih tidak teratur ya anak-anak. Nah, tugas kalian menyesuaikan antara kalimat di dalam tabel dengan gambar yang ada di sebelahnya. Bagaimana caranya, Bu? Caranya dengan kalian menarik garis atau membuat tanda panah ke gambar yang sesuai dengan kalimat yang ada di dalam tabel. Bagaimana? Apakah anak-anak paham? Paham, Bu, paham. Oke. Nah, ini ya anak-anak tugasnya. Berikutnya itu ada tugas
Yang kedua, banyak tugasnya ada 2 ya anak-anak. Nah, ini tugas yang Bu, banyak terakhir. tugas aku. Iya dong, semakin kalian banyak mengerjakan tugas, semakin kalian melatih diri untuk mengetahui tentang apa itu aturan. Supaya nggak main malam-malam lagi, biar malam-malamnya Saya belajar. saya nggak main malam, Bu. Nah, di sini ada sebuah lembar kertas. Nah, anak-anak bakalan membuat tentang peraturan yang ada di dalam kelas menggunakan kertas manila atau bisa menggunakan kertas gambar. Di kertas gambar, anak-anak membuat gambar dan membuat peraturan di dalam kelas. Contohnya, Bu, apakah boleh makan di dalam kelas? Jika ingin membuat peraturan makan dalam kelas, mari kita buat dan kita sepakat bersama. Jika dalam sekelas setuju untuk boleh makan di dalam kelas, maka peraturan itu akan berlaku. Tapi dengan syarat, jika ingin makan dalam kelas, maka mulutnya harus diam. Tidak boleh ribut ya anak-anak. Begitu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan mengenai tugasnya? Tugasnya banyak, Bu. Ngumpulnya kapan, Bu? Kumpulnya 2 hari ya. Ibu kasih batas waktu pengerjaan 2 hari. Tugasnya nggak susah kok, tugasnya mudah. Ibu percaya anak-anak ibu hebat semua. Kalian pasti bisa mengerjakan soalnya. Oke? Banyak tugas, Bu. Kan belajar, namanya belajar. Kalau nggak selesai dalam 2 hari gimana, Bu? Bakalan dapat hadiah dari ibu. Baik, Bu. Hadiahnya apa? Pengen hadiah, Bu. Pengen hadiah. Iya. Kalian harus mengerjakan tugas ya anak-anak. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Apakah menarik dan seru? Menarik, Bu. Apakah ada yang susah pembelajarannya? Susah, Bu. Banyak tugasnya. Mbak Dita kan rajin mengerjakan tugas. Pasti semuanya bisa kok. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan dan kelas hari ini, Ibu mau ngajak anak-anak untuk bernyanyi. Biar kalian tambah semangat pulang sekolahnya. Kita nyanyi Lagu apa, sama-sama Bu? ya. Lagu apa, Bu? Lagu Cublak-Cublak Suweng. Nggak apal, Bu. Ada liriknya anak-anak. Nggak kedengaran, Bu. Cublak Suweng. Penggalan Ambuka tung kudel. Pak Empong Yongan merah. ake. Sir Kopong kuyu. dele kopong. Sir Sir kendele sir kopong. kopong. Cublak Suweng. Suweng Cung kalian kelenter. tinggi dele. Keempangeran soyongnya dele ake. Sir Sir pong jale kopong. Sir pong jale kopong. Yeay. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga pembelajaran yang hari ini Ibu sampaikan itu dapat bermanfaat untuk anak-anak ya. Dan jangan lupa untuk belajar lagi di rumah, diulangin lagi pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, ayo ada yang mau memimpin doa belum? Tidak?
sebelum pulang kita harus berdoa dulu ya, Nana. Nungki, Ayo. Bu, nungki. Nungki, Bu, nungki. Nah, ayo Dita, Mbak Bu, Nuki. Dita. Ayo dong, Tadi kan saya udah. jangan menyuruh-nyuruh anak-anak. Ayo, ayo. Tadi kan saya udah, Bu. Baik. Baiklah kawan-kawan. Eh, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih anak-anak. Sayonara. Kasih, Bu. Sampai bertemu lagi di minggu depan dan jangan lupa untuk jaga kesehatannya ya. Ya, Selamat Bu. siang, Bu.